Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang baik ini, alhamdulillah kita semuanya jamaah sekalian Masjid Al-Iqrar rahimahullah, kita dapat kumpul bersama untuk thalabul ilmi, dan alhamdulillah kita berada di hari Ahad, bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita berikan oleh Allah kenikmatan untuk bisa menghirup udara yang segar. Kita bisa melangkahkan kaki kita kepada rumah Allah, dan ini insya Allah kita menunjukkan badan kita, pikiran kita, dan hati kita, yaitu hati yang sehat. Tentu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di lingkungan yang baik, lingkungan bertemu dengan saudara-saudara yang baik, saudara-saudara yang mengingatkan kita untuk selalu melaksanakan kebaikan dan amal soleh, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ataukah di masyarakat kita. Bertemu dengan saudara ketika kita badan kita menjadi semakin sehat. Kita bertemu dengan saudara ketika kita ingat kepada beliau, kita ingat bahwasanya kita harus melaksanakan olahraga, mengeluarkan keringat untuk bisa badan ini menjadi lebih sehat. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, melihat beliau, kita ingat, kita meningkatkan, menambah ilmu kita, kita menjadikan pikiran kita menjadi sehat, menjadi berkembang dan tumbuh. Dan ketika ingat kepada saudara kita dan melihat beliau, kita semakin, hati kita semakin baik, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Dan ini sering kita mendengarnya, yaitu qalbun salim, hati yang sehat. Maka bertemunya saudara kita yang baik, yang seiman, yang mengingatkan kita kepada badan yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang selalu bersinar, ini adalah karunia Allah yang begitu luar biasa. Kalaupun kita orangnya biasa saja, ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang luar biasa seperti ini dan berjamaah, tak terasa yang biasa-biasa ini mungkin banyaknya dosa, banyaknya kesalahan, itu bisa semakin lama terkikis. Bahkan tidak cuma terkikis, kita bisa melaksanakan amal soleh bersama saudara-saudara kita, dan tak terasa
banyak amal soleh yang dapat dilaksanakan tanpa kita sadari dan tanpa kita merasa berat. Dan inilah rasa syukur yang tentunya kita panjatkan kepada Allah, yaitu lingkungan yang baik, saudara-saudara yang baik, dan ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Karena mengapa? Kita pernah mendengar, melihat, ataukah di media sosial ataukah yang lain, karena lingkungan yang tidak baik menjerumuskan jauh kepada Allah. Lingkungan yang tidak baik menjerumuskan kepada badan yang tidak sehat dan pikiran yang tidak jernih dan yang lain. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam, dan ini alhamdulillah dapat kita laksanakan bersama-sama. Maka dalam surat Al-Imran ayat 7 Allah mengingatkan kepada kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dari segi manapun. Di sana disampaikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, maka aku Allah juga akan menambah nikmat bagi kalian. Dan itu nikmat yang kadang tidak kita sangka-sangka. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi, sekaligus Rasul, tauladan panutan. Kalaupun itu kita belum bisa melihat kebaikan di orang terdekat kita ataukah yang ada, tapi kita bisa melihat kebaikan penuh Islam itu, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau berdakwah, mengajak kaumnya pada waktu itu, umatnya pada waktu itu, penuh dengan kesabaran dan rasa syukurnya, penuh dengan pengorbanannya, dan memberikan contoh-contoh yang itu bisa dilaksanakan oleh kita semuanya, insya Allah. Ada beliau melakukan setiap aktivitasnya menjadi sunnah. Dari mulai bangun tidur kita mengucapkan hamdalah, ada doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sampai makan ada tata caranya, menggunakan tangan kanan berdoa, kemudian sampai ketika kita naik tanjakan jalan yang naik itu ada tata caranya mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Bahkan tata cara ibadah kita yang rumit ataukah yang detail, ibadah setiap hari kita laksanakan sholat, ada tata caranya dari takbiratul ihram sampai salam. Dan ibadah-ibadah yang lain ada tata caranya semuanya. Maka begitu lengkapnya Islam ini, tata cara amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan Allah, dan itu nampak pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Dzulhijjah ini Allah pun, Rasulullah pun juga memberikan contoh amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Allah pun memberikan perintah, begitu indahnya, nikmatnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Salawat dan salam juga teruntuk kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan ataukah termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama, yaitu keutamaan dan amal-amal soleh yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di 10 hari bulan Dzulhijjah. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Tirmidzi, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat berjihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Dari hadis ini, Masya Allah, begitu luar biasanya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama ini, yaitu dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Dan pada amal soleh yang dicintai ini, nilainya melebihi atau maknanya melebihi dari berjihad di jalan Allah, kecuali jihadnya dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada yang kembali satupun. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kita berada di tanggal berapa ini bulan Dzulhijjah? 2 ya, 2. Ada, dan alhamdulillah masih ada kurang lebih 8 hari lagi di bulan Dzulhijjah ini yang dapat kita maksimalkan. Dan dilanjutkan lagi di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, demi fajar, demi malam yang 10. Di sini Allah menggunakan kalimat bersumpah dengan fajar dan demi malam yang 10. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam beliau bersumpah. Mana ayat ini ada 4 tafsiran dari para ulama menurut Ibnul Jauzi. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan yang keempat, 10 hari pertama bulan Muharram. Malam lail kadang juga digunakan untuk menyebut hari Yaum, sehingga ayat tersebut bisa dimaknai 10 hari bulan Dzulhijjah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsir yang menyebutkan 10 hari bulan Dzulhijjah itu yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih dari mayoritas pakar tafsir dan pakar salaf. Selain mereka juga menjadi pendapat Ibnu Abbas.
Abbas. Imam Ibnul Qayyim juga menyampaikan rahimahullah dalam Zadul Ma'ad memberikan penjelasan yang bagus tentang masalah ini. Beliau berkata 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam bulan Dzulhijjah. 10 malam bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari penjelasan keutamaan tersebut ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelas bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, sedangkan 10 hari Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari siangnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beberapa ulama berbeda pendapat, beliau Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan yang begitu indahnya, bahwasanya 10 hari ini adalah kalau malamnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka di sana ada Lailatul Qadar, dan 10 hari yang di sini pada siangnya yaitu utamanya adalah di bulan Dzulhijjah. Di sana ada ibadah di Arafah, ibadah wukuf di Arafah, dan yang lain, haji dan yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lain juga disampaikan bahwa selama bahkan ada yang mengatakan sama dengan keutamaannya yaitu 1000 hari, sedangkan hari Arafah sama dengan 10.000 hari. Ini dari hadis yang lain memberikan keutamaan berkaitan dengan puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita mengingatkan kami dan juga umumnya jamaah sekalian, menjadi 10 hari bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang lebih. Selain dicintai oleh Allah, ternyata hari-harinya juga memberikan berlipat ganda keutamaannya. Dan itu mari kita menghidupkan amal soleh pada 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini juga Allah berikan, disampaikan, yaitu keutamaan hari Arafah. Di antara keutamaan hari Arafah 9 Dzulhijjah disebutkan dalam hadis bahwasanya di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah di hari Arafah, yaitu untuk orang yang berada di Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Itulah keutamaan orang-orang yang berhaji. Saudara-saudara kita yang sedang berada di wukuf Arafah saat itu telah rela meninggalkan keluarga, meninggalkan
negerinya, telah pula mengeluarkan hartanya, badan beban-beban mereka pula mereka tinggalkan, dan juga mereka melakukan perjuangan untuk melaksanakan ibadah di Arafah. Yang mereka inginkan yaitu ampunan, keridhaan, perjumpaan dengan Rabb-nya. Dan semoga kita semuanya yang belum mendapatkan kesempatan ke sana, semoga kita berdoa semoga Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah di Arafah sana, baik itu haji ataukah nanti umroh. Disampaikan juga dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maksudnya di sini, inilah adalah doa yang paling cepat dipenuhi dan terkabulkan. Jadi hendaklah kaum muslimin memanfaatkan waktu ini untuk memperbanyak doa kepada Allah. Berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari Arafah saudara kita yang ada di sana melaksanakan hukum Arafah, maka kita yang berada tidak melaksanakan ibadah haji, maka diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda yang artinya puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa puasa Arafah lebih utama daripada puasa Asyura. Di antara alasannya, di sana puasa Arafah Asyura berasal dari Nabi Musa, sedangkan puasa Arafah berasal dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan yaitu puasa Arafah yang dilakukan, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berikutnya amalan lain yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, 10 awal Dzulhijjah ini, yang pertama tadi adalah puasa Asyura, ya, puasa di 10 Muharram, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa di sana. Dan tadi adalah keutamaannya. Dan di awal-awal tanggal 1 sampai tanggal 8 pun, karena utamanya adalah siang, ibadah siang itu juga puasa, maka diperbanyak melaksanakan puasa di awal-awal Dzulhijjah. Diniatkan puasa bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Yang kedua adalah memperbanyak takbir dan zikir. Yang termasuk amal soleh pada ini adalah takbir, bertahmid, tasbih, tahmid, beristighfar, tahlil, dan memperbanyak berdoa kepada Allah.
Disunahkan untuk mengangkat, menggerakkan, mengeraskan suara ketika bertakbir, baik di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, pasar, ataukah di masjid dan tempat-tempat yang lain. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, zikir kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Inilah salah satu diperintahkannya untuk memperbanyak zikir dimanapun tempatnya. Dan ketika zikir, bahwa takbir itu ada 2 macam. Takbir mutlak, tempat dikaitkan dengan waktu tertentu, dan takbir mukhayyar, dikaitkan dengan waktu tertentu. Kalau takbir mutlak tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu, waktunya tidak ditentukan, bisa di mana saja. Dan takbir mukhayyar, yaitu ada waktu-waktunya. Tapi yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah sifatnya mutlak, artinya tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat tertentu. Jadi boleh dilakukan di pasar, masjid, saat berjalan, dan di mana saja. Takbir tersebut dilakukan dengan mengeraskan suara, terutama khususnya adalah laki-laki. Sedangkan takbir yang mukhayyar, yang dikaitkan dengan waktu tertentu, dilakukan misalkan adalah setelah sholat wajib berjamaah. Takbir mukhayyar bagi orang yang tidak berhaji dilakukan dimulai dari sholat subuh pada hari Arafah 9 Dzulhijjah hingga waktu asar pada hari tasyrik dan yang terakhir. Sedangkan ketika mereka melaksanakan ibadah haji, waktunya adalah zuhur, hari nasyr 10 Dzulhijjah hingga hari tasyrik yang terakhir. Ini beberapa yang disampaikan ketika ada 2 macam zikir takbir, yaitu takbir mutlak yang itu tidak terkait waktunya, dan takbir mukhayyar yang terkait dengan waktu-waktunya. Yang ketiga, seperti kita sampaikan tadi, yaitu di bulan Dzulhijjah ini untuk melaksanakan haji ataukah umroh, dan semoga kita dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Amin. Keutamaan haji disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Ini menunjukkan haji ditunjukkan pada bulan-bulan tertentu. Yang dimaksud dengan haji dalam ayat di atas adalah ihram untuk haji bisa dilaksanakan dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Selain bulan-bulan tersebut, maka ihram seseorang untuk haji tidak sah. Yang berikutnya yaitu memperbanyak amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang dilakukan bisa berupa sholat, sunnah yang lain, bersedekah, membaca Al-Quran, belamar ma'ruf nahi munkar. Dan berkaitan dengan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, bisa kita niatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk bisa lebih banyak daripada hari-hari
sebelumnya atau hari-hari biasa kita. Biasanya kita membaca satu halaman ataukah dua halaman, bisa kita tambahkan menjadi misalkan 2 ataukah 3 halaman ataukah yang lebih, maka bisa kita gunakan untuk meningkatkan, menambah tilawah kita, membaca Al-Quran kita. Dan yang berikutnya, yang kelima, keutamaan amal soleh yang dilakukan di bulan awal Dzulhijjah ini, yaitu ada ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban. Perintah ini seperti hanya sampaikan Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa salat seperti kita salat dan berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Dan di sini diingatkan terkait waktu penyembelihan kurban, yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Selain pada waktu ini juga bisa dilaksanakan 3 hari setelahnya, atau kita menyebutnya dengan hari Tasyrik. Dan amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini berikutnya, yaitu seperti hanya kita dulu ketika berada di akhir bulan Ramadan, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa atau perbuatan maksiat, ataukah itu yang tidak disengaja ataukah sengaja yang kita lakukan, baik itu kepada saudara-saudara kita ataukah juga kita lakukan itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti setelah bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, semoga kita juga diberikan rezeki oleh Allah, berikan kenikmatan bisa melaksanakan berkurban, dan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang soleh dan bersih atau suci, sehingga apa yang kita lakukan sebelumnya, kita melaksanakan puasa Arafah, sehingga diampuni dosa-dosanya kita sebelumnya dan yang akan datang, menjadi pribadi yang orang-orang yang bertakwa. Maka ketika menjadi pribadi yang bertakwa, kita ingat surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah dia akan mengadakan jalan keluar. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, berkah, berlimpah, dan bisa mencukupi untuk kita semuanya. Dan rezeki itu bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun belum bisa tahun ini kita melaksanakan ataukah mendapat rezeki seperti saudara-saudara kita yang sekarang ibadah haji ataukah berkurban,
kita berharap kepada Allah semoga tahun berikutnya, tahun-tahun ke depan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan juga berburu baru ataukah umroh. Nah, kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ingin memiliki harapan untuk bisa melaksanakan amal soleh tersebut. Seumpamanya ataukah ketika itu belum tercapai, Allah mencabut kita, minimal niatan soleh, amal soleh itu sudah tercatat, dan semoga pahalanya juga Allah berikan nanti kelak di akhirat, karena kita sudah meniatkan hal yang baik walaupun belum bisa terlaksana, tapi niatan itu sudah dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, semoga menjadi pengingat untuk kami dan umumnya jamaah sekalian untuk meningkatkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa bermajelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.